Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bihi ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكبر الكبائر وهو يعد الشرك بالله ثم عقوق الوالدين ثم ذكر منها وهو حينئذ متكئ وقال ثم جلس وقال ألا وشهادة الزور وشهادة الزور وشهادة الزور 3 مرات. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ala kulli hal. Ma aharra hadzal yawm. Panas sekali hari ini. Tetapi kita bersyukur dan memuji kepada Allah. Alhamdulillah, ini tidak seberapa jika dibandingkan dengan panasnya api neraka. Waliyahzubillah. Kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Jalla wa'ala dengan hidayah dan taufik serta petunjuknya. Kita bisa membedakan mana tawakal dan tawakal. Kita menjadi tahu yang benar itu tawakal, bukan tawakal. Bedanya, tawakal mengambil sebab, berusaha, kemudian menyerahkan urusan hasil akhirnya kepada Allah. Itu namanya tawakal. Sedangkan tawakal nggak pakai tasydid pada kafnya, tapi panjang alifnya. Tawakal itu adalah orang yang hanya bergantung kepada Allah tanpa mengambil sebab. Jadi ketika ditanya, Anda pergi haji? Ya. Tanpa bekal. Tanpa bekal apapun. Tanpa mempersiapkan kendaraan. Hanya bermodalkan tawakal kepada Allah. Katanya tawakal, tetapi pada hakikatnya dia itu melakukan tawakal. Begitu pula dengan ta'allum dan ta'alum. Beda. Dan insyaallah akan menjadi judul kajian kita, bahaya sok tahu. Bukan sok tahu yang dijual itu ya. Itu enggak bahaya insyaallah. Maksudnya bahaya ta'alum. Sok tahu, sok pandai, sok alim. Ta'allum dan ta'alum itu beda ya. Kita angkat sebuah judul dalam versi bahasa Arabnya, Al-Hadharu Minat Ta'alum. Itu merupakan wasiat untuk penuntut ilmu yang keempat
Kita teruskan lanjutan dari kajian kiat-kiat agar semangat dalam menuntut ilmu agama dengan kitab Panduan Ma'alim fi Thariq Thalabil Ilm, rambu-rambu di dalam perjalanan menuntut ilmu, yang disusun oleh Syekh Abdul Aziz bin Muhammad Sadhan hafizahullah ta'ala. Kata beliau, al-wasiyatul rabi'ah, wasiat yang keempat. Dan ini pertemuan kita yang keempat tentang wasiat untuk penuntut ilmu. Ini wasiat untuk kita semua. Kata beliau, al-hadaru minat ta'alum. Berhati-hati dari sifat dan sikap ta'alum, sok tahu. Kita sengaja buat judul bahaya sok tahu, supaya dengan kajian ini, dengan pembahasan ini, kita menjadi ngeri atau khawatir, takut dengan sikap sok tahu, apalagi yang berhubungan dan berkenaan dengan ilmu agama, tentang agama. Beliau mengatakan, wa hadza madkhalun yakhfa 'alal katsir. Masalah ini banyak yang tidak diketahui, yang tidak disadari oleh orang. Innal insan idza adallahu saqfun ma'a man hum aqallu minhu ilman. Karena manusia pada umumnya jika berada di sebuah atau di bawah atap yang sama bersama dengan orang-orang yang lebih rendah ilmunya daripada dia, qad yunassibu nafsahu imaman bainahum. Seringkali dia mengangkat dirinya sebagai pemimpin atau sebagai ulamanya, sebagai orang alimnya, ya, gimana tidak? Dan itu sifat bawaan dari kebanyakan orang. Illa man rahma rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Rabbku. Jadi ketika misalnya di sebuah komunitas kita merasa kita yang paling pinter, kita yang paling banyak ilmunya, maka kata beliau, qad yunassibu nafsahu imaman bainahum. Dia mengangkat dirinya sendiri, menganggap dirinya sebagai pemimpin, sebagai orang yang ahli ilmu di antara mereka. Ini sifat yang keliru. Seharusnya ya kita sama-sama nggak ngerti, yuk kita tanya kepada orang yang lebih ahli. Jangan mentang-mentang saya lebih berilmu daripada bapak-bapak sekalian, kemudian ketika setiap bapak-bapak tanya sama saya jawab. Padahal saya nggak tahu ilmunya. Ini saya sudah melakukan sebuah perbuatan yang namanya ta'alum, sok tahu. Kalau memang nggak tahu, katakan tidak tahu lah. Sebagaimana telah lewat pembahasan dan penjelasan. Nah, ini dijadikan sebagai wasiat yang tersendiri supaya kita itu melek dan supaya kita itu sadar bahwasanya ini sesuatu yang membahayakan diri kita. Wa yuhawilu adam al-i'tiraf bi jahli syai'in su'ila anhu, dan dia berusaha untuk tidak menampakkan ketidaktahuannya ketika ditanya tentang sesuatu. Ketika ditanya tentang sesuatu, dia berusaha untuk tidak menampakkan ketidaktahuannya. Ya, gengsi. Merasa karena sudah paling pinter di situ, maka dia tutup-tutupi kejahilannya, ketidaktahuan. Padahal mengatakan terus terang, transparansi dalam masalah ilmu ini penting, suatu hal yang mulia. Justru menunjukkan ketinggian ilmu seseorang. Berarti dia takut untuk mengatakan sesuatu tanpa hak, tanpa dalil, tanpa dasar. Berarti dia berilmu. Maka dia mengatakan la adri untuk sesuatu yang tidak dia ilmui. Saya tidak tahu.
Dan itu bukan aib. Bahkan kata para ulama, sudah lewat penjelasannya, qaulu la adri nisful ilm. Perkataan saya tidak tahu adalah setengah ilmu. Yaitu setengah ilmu yang menjadi tujuan dari seseorang itu menuntut ilmu supaya takut sama Allah. Kan tujuan kita menuntut ilmu supaya menumbuhkan rasa khasyatullah, khauf min Allah. Mana rasa takut kita kepada Allah sebagai buah dari keilmuan kita, yaitu mengatakan la adri, kalau kita tidak tahu. Setengah ilmunya lagi yang belum kita dapatkan, cari dengan bertanya kepada ahlinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian kepada ahli dzikir, ahli Quran, karena dzikir ini salah satu nama Al-Quran. Tanya sama yang paham sama Quran, karena Al-Quran itu dasar ilmu di dalam agama kita. In kuntum la ta'lamun, kalau kalian tidak mengetahui, jadi jangan sok tahu. Jadi di antara bahayanya adalah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintah untuk bertanya kepada ahlinya, kepada orang yang lebih tahu ketika kita tidak tahu, bukan malah sok tahu. Ini bahayanya. Di antara bahaya sok tahu, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tadi, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kemudian yang kedua, bahaya berikutnya adalah meniru ciri-ciri orang munafik. Meniru ciri-ciri orang munafik. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 83. Yang kami nukil sebagai ayat di muqaddimah kajian kita kali ini. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi ada'u bihi. Dan mereka itu apabila datang sebuah berita, sebuah perkara, sebuah urusan, sebuah masalah, minal amni, baik itu berupa keamanan negeri, ya, masalah yang bagus, awil khauf, atau sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang mengkhawatirkan, ada aubi, mereka langsung menyiarkannya, langsung broadcast tanpa tabayyun dan tatabbut. Ini adalah ciri-ciri orang munafik. Di zaman Nabi SAW, ayat ini sedang menceritakan tentang mereka. Wa idza ja'ahum amrun. Mereka di situ adalah konteksnya orang-orang munafik. Kenapa? Karena sebelumnya menceritakan tentang keadaan orang munafik. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Tidakkah mereka itu mau mentadabburi Al-Qur'an? Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya Al-Qur'an itu bukan berasal dari Allah, pasti mereka, orang-orang yang tidak suka itu, akan menemukan perselisihan, pertentangan yang banyak dalam Al-Quran. Namun alhamdulillah Al-Quran antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya saling mendukung, tidak bertentangan. Bagi orang-orang yang mau memahami dan mengambil pelajaran dari Al-Quran. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ada'u bih. Allah mengatakan bagaimana seharusnya sikap kita ketika ada masalah besar. Masalah besar ini diselesaikan oleh orang-orang besar, yaitu orang-orang yang berilmu. Bukan seperti kita yang baru dangkal ilmunya, yang baru belajar. Masalah besar, ya seharusnya tidaklah berbicara tentang hal yang besar kecuali orang besar.
perkara orang besar misalnya, ada anak-anak yang ikut andil bicara, gimana? Kita sebagai orang tua, nah, ayo nak, diam ya, kamu dengar aja. Itu pun kalau kita izinkan untuk mendengar. Bahkan sebagian kita mengatakan, nah, kamu main saja, kamu main sama temanmu, ini urusan orang besar. Kan begitu. Karena memang belum saatnya. Yang seharusnya masuk berbicara tentang itu ahlinya, ahli ilmu. Walau radduhu ila rasul, kalau seandainya mereka menyerahkan urusan perkara tadi, berita tadi, mereka tanyakan tahabbut tabayyun, cross check kepada Rasul. Nah, saat itu kan konteksnya Rasul masih hidup. Wa ila ulil amri minhum, atau kepada ulul amr, pemimpin mereka, kalau seandainya Rasul sudah wafat. Jadi subhanallah, sudah diberi petunjuk oleh Allah bagaimana seharusnya kita mensikapi sebuah permasalahan yang besar yang sedang menimpa kita. Contoh, permasalahan yang sampai sekarang belum selesai. Kaum muslimin, saudara kita di Palestina yang masih dibantai, sekarang sudah tembus angkanya, kalau nggak salah saya, lebih dari 19.000 korban. Mau sampai kapan? Mau sampai berapa korban yang berjatuhan? Apakah kita menunggu sampai ratusan ribu? Subhanallah. Ini masalah yang sampai sekarang masih belum selesai. Ini masalah besar, masalah darah, masalah nyawa. Maka kita kembalikan kepada ahlinya, para ulama. Di sini para ulama telah berfatwa, ya, sebisa mungkin kita mendukung dan membela mereka. Apa yang mampu kita lakukan. Jangan malah kita menggembosi perjuangan mereka. Walau radduhu ila rasuli wa ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Maka pasti orang-orang yang menginginkan kebenaran dari berita tersebut akan mendapatkannya dari mereka, yaitu Rasul atau ulil amri, orang yang memegang urusan kaum muslimin, alias pemimpin, penguasa. Pak Ustaz, sekarang ini justru yang bikin kabar burung atau hoax itu adalah penguasa, misal, kalau ada yang mengatakan demikian. Kalau kita kembalikan kepada penguasa yang seperti itu sifatnya, bagaimana Pak Ustaz? Kita mengembalikannya sesuai dengan dalil Al-Quran yang menyatakannya, ulil amri minhum, yaitu orang-orang yang benar memegang urusan dan peduli dengan kepentingan kaum muslimin, bukan yang malah mendiskreditkan Islam dan kaum muslimin. Nah, ini penting juga untuk dipahami. Ya, kita kembalikan kepada ulama kita. Kita punya majelis ulama. Biarlah mereka yang berbicara, yang angkat suara. Bagaimana sikap seharusnya? Sudah kita ikuti. Walaula fadlullah, akhir ayat. Mari kita lihat, walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu, kalaulah bukan karena keutamaan dari Allah dan rahmatnya untuk kalian, lattaba'tumus syaitana illa qalila, maka pasti kalian, kebanyakan kalian telah mengikuti syaitan, langkah-langkah setan, kecuali sedikit di antara kalian. Jadi jangan sampai kita seperti orang munafik yang bermuka dua, nggak sinkron antara lisan dan hatinya. Ini bahayanya sok tahu, mengatakan sesuatu tanpa ilmu, tidak mengembalikan perkara tersebut kepada ahlinya. Ini pekerjaannya orang-orang munafik dulu di zaman Nabi. Jangan kita teruskan. Aplikasinya, kalau seandainya
HP kita datang WA dari grup tertentu menyebarkan sebuah berita. Taruhlah kita katakan sekarang karena zaman kampanye sekarang, ada isinya tentang menjelekkan salah satu pasangan calon. Maka ini tidak boleh, nggak boleh kita teruskan. Ya, baik yang menjadi target kampanye hitam itu adalah yang bukan pilihan kita misalnya, ataupun pilihan kita. Ya, ini jangan sampai terjadi yang seperti ini. Jadi tidak boleh standar ganda. Nah, ini ada berita nggak baik untuk yang yang menjadi calon yang bukan pilihan kita, misalnya pilihan Bapak Ibu sekalian, padahal Bapak Ibu belum cross check, belum tabayyun, belum tasabbut, benar nggak yang penting tersebar, maka sudah masuk ke dalam kategori mengikuti perbuatan orang-orang munafik. Hati-hati. Begitu pula sebaliknya. Apalagi untuk yang kampanye hitam terhadap pilihan Bapak Ibu sekalian. Ini harus lebih jelas lagi, tidak boleh disebarluaskan. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Kalau bukan karena rahmat dari Allah dan keutamaan dari Allah, banyak orang yang sudah mengikuti syaitan. Langkah-langkah setan diikuti, hatta orang-orang yang digelari sebagai penuntut ilmu. Sekarang sudah subhanallah, fitnahnya luar biasa. Orang-orang yang sudah ngaji, di antara omongannya atau yang selalu dibahas adalah masalah politik. Sekarang mereka berseteru, saling menjatuhkan, tapi nanti akhirnya sesudah pesta demokrasi selesai, tidak ada yang namanya musuh abadi. Yang ada kepentingan. Subhanallah. Sekarang musuh, tapi belum tentu besok tetap musuh. Maka sudah, jangan kita disibukkan dengan urusan yang bukan urusan kita. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadis hasan riwayat Imam Tirmidzi. Di antara kebagusan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya. La ya'ni itu artinya yang bukan urusannya. Karena nggak bermanfaat, bukan urusan kita kok. Kita nggak akan ditanya tentang itu. Kecuali yang ditanya nanti pertanggungjawabannya. Itu yang seharusnya kita pedulikan, kita pikirkan, kita perhatikan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan apa yang menjadi perkataan beliau. Ini singkat. Au an yahjima an mas'alatin khadu fiha, atau dia selalu berusaha untuk menjawab semua pertanyaan, semua urusan, semua perkara yang sedang dibicarakan. Setiap ada masalah heboh, dia berusaha untuk lebih dulu yang bersuara. Ayo live streaming, ngomongin masalah apa? Sekarang yang sedang heboh ini, yuk. Padahal dia tidak tahu apa-apa. Padahal dia tidak tahu dasarnya ilmu tentang hal tersebut. Maka kami juga menghimbau, kalau memang tidak terlalu urgen
walaupun itu masalah viral atau masalah heboh sekalipun, nggak perlu ditanggapi. Nggak semua kan? Masalah yang sekarang beredar, masalah yang sedang mencuat di permukaan itu kita komentari. Ini penyakit kita. Pengen jadi pertamax. Yang pertama sekali mengomentari sebuah status, mengomentari segala hal yang terjadi. Biarlah kalau memang ada teman-teman kita yang sudah mendahului kita, sudah alhamdulillah. Nggak mesti kan suara kita yang harus didengar orang. Setiap ada masalah yang heboh dibicarakan, baik sesama kita kaum muslimin atau di luar Islam dan kaum muslimin, lalu kita juga harus ikut andil bicara? Nggak harus. Maka dilihat seperlunya saja. Tidak harus duluan-duluanan. Yang penting menyampaikan kebenaran. Kalau memang diminta dari kita atau karena kedudukan kita misalnya di sebuah komunitas ada gonjang-ganjing ketidakjelasan, maka kita berusaha untuk meluruskan, menjadi penengah, maka ini tidak mengapa, berarti sudah saatnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, faqad ja'ala nafsahu muhadditsan wa faqihan. Terkadang seseorang itu sudah menganggap dirinya sebagai ahli hadis, ahli fikih, sampai menganggap sebagai ahli hadis, ahli fikih. Misalnya buat apa poster kemudian mencantumkan ahli fikih abad ini. Masya Allah. Posternya dia, walaupun bukan dibuat oleh dirinya sendiri, tapi dibuat oleh timnya atau orang lain. Tapi sebelum disebarluaskan, ditampakkan dulu kepada yang bersangkutan. Ustaz, minta izin di-share. Gimana? Namanya Fulan dan Fulani, LC, MPD, doktor, profesor lagi depannya, terus ahli fikih abad ini. Padahal belajar fikih madhab saja nggak selesai. Hanya sekedar membandingkan antara satu madhab dengan madhab yang lain dalam masalah tertentu. Baru masalah tertentu, bukan semua masalah. Sudah menganggap dirinya sebagai ahli fikih abad ini, malu. Saya tidak sedang menunjuk hidung atau batang hidung seorang, tidak, tapi secara umum, baik diri pribadi maupun yang lain. Ini nasihat untuk kita semua. Ini wasiat untuk kita semua. Wa huwa lam yadri annahu qad awda bi nafsihi. Dia tidak tahu pada saat yang sama dia telah menjatuhkan martabat dirinya sendiri. Ini di antara bahaya yang disampaikan oleh beliau. Kemudian kami mengambil dari sebuah artikel yang bagus tentang bahayanya sok tahu. Tadi kita sudah menyebutkan dua ya. Yang pertama, melanggar perintah Allah. Allah katakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang ahli kalau kalian tidak mengetahui. Kok ada orang sok tahu, nggak mau bertanya? Ini namanya melanggar perintah Allah. Tidak mau bertanya kepada ahlinya. Yang kedua, bahayanya sok tahu adalah meniru kaum munafikin. Di mana mereka ketika ada sebuah perkara besar, mereka sebarluaskan tanpa bertanya terlebih dahulu kepada ahlinya. Ketika Rasul masih hidup, tanya kepada Rasulullah. Kalau beliau sudah wafat, tanya kepada ulul amr, yaitu para sahabat.
para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian para ulama mazhab yang 4, kemudian ulama-ulama kita yang sekarang masih hidup, kita tanyakan. Kita masih punya ulama. Jangan mengulamakan diri sendiri. Nah, ini bahaya. Yang ketiga, bahaya sok tahu adalah dusta. Dia telah terjatuh kepada syahadat zur, saksi dusta, saksi palsu, atau mengatakan sesuatu dengan kedustaan atau kebohongan. Sebenarnya dia tidak tahu, tapi dia tutupi ketidaktahuannya lalu mengatakan sesuatu tanpa ilmu. Rasulullah SAW sebelum Rasulullah SAW bersabda, ini fenomena ya, fenomena sekarang ini orang begitu gampang, begitu mudah untuk berfatwa. Berfatwa itu kan menjawab sebuah pertanyaan dalam urusan besar. Dia berfatwa dengan gampangnya, dengan entengnya, yang menyelisihi kaidah-kaidah dalam syariat kita yang mulia. Padahal hatta dalam masalah yang ringan, ya, kita harus berhati-hati. Yang menurut anak-anak SMP atau SMA sekarang ini, mereka sendiri bisa menjawabnya. Tetapi kita butuh kehati-hatian. Kalau memang kurang menguasai bidang itu, katakan saya tidak tahu persis, nanti saya merujuk kembali. Nanti saya coba tengok kembali kitab-kitab fikih para ulama. Nggak perlu tergesa-gesa. Atau paling tidak mengatakan untuk sementara, tahan dulu Pak, tahan dulu Bu, jangan lakukan sampai jelas dasar hukumnya. Kan begitu. Kan enak. Kalau belum dilakukan, belum ada konsekuensi hukum, tahan dulu, jangan lakukan dulu. Karena saya belum tahu hukumnya. Coba nanti saya tanyakan dulu kepada ahli. Atau saya paling tidak lihat perpustakaan yang saya punya, saya buka-buka kembali buku ulama. Nah, itu kan hasilnya enak. Kita dengan yakin mengatakan jawaban atas pertanyaan. Sekarang untuk pertanyaan yang mudah sekalipun, beda sekali ya tanggapannya dibandingkan dengan zaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dalam masalah tertentu, beliau sampai mengumpulkan ahli Badar, veteran-veteran perang Badar, karena mereka adalah para tokoh kaum muslimin kala itu. Para sahabat yang mengikuti perang Badar ini adalah orang-orang khusus, sahabat yang khusus. Maka dikumpulkan oleh Umar untuk minta saran mereka sebelum memutuskan sesuatu atau sebuah perkara. Segitunya Umar bin Khattab, padahal beliau adalah orang kedua terbaik setelah Rasulnya dan setelah sahabatnya Abu Bakar. Kalau di ranking ya, umatnya Nabi Muhammad SAW, ranking satunya adalah Abu Bakar, ranking duanya Umar. Umar sahabat Nabi yang kalau seandainya ada Nabi setelah Rasul kita Muhammad SAW, maka di antara orang yang pantas untuk menjadi Nabi adalah Umar. Dan itu menurut pengakuan Nabi sendiri. Di umatku ini kata Nabi, minhum al-mulhamun, di antara mereka ada orang-orang yang diberi ilham. Berapa banyak peristiwa-peristiwa di mana Allah Subhanahu wa taala menyetujui apa yang diinginkan oleh Umar. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Umar menginginkan, mengusulkan agar makam Ibrahim itu dijadikan sebagai kiblat untuk orang-orang yang ada di Masjidil Haram.
Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Turun ayatnya. Tanda kalau Allah menyetujui apa yang diinginkan oleh Umar. Ini menunjukkan kedudukan Umar di dalam agama kita. Tetapi begitu hati-hatinya beliau. Ada beberapa masalah yang beliau tidak berani putuskan sendiri, tidak mau dengan ijtihad beliau sendiri, tapi beliau kumpulkan para sahabat-sahabat yang mulia. Di antaranya adalah yang pernah mengikuti perang Badar. Itu Umar. Orang sekarang tidak perlu telepon Syekh, cukup saya yang jawab. Sombongnya luar biasa. Kata Nabi SAW, ini kita masuk ke sabda Nabi SAW menunjukkan bahaya sok tahu yang ketiga, yaitu melakukan kedustaan. Orang sok tahu itu sebenarnya dusta, bohong dia. Cuma dia tidak menampakkan, tidak tahu. Apa kata Nabi SAW? Al-mutashabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur. Rawahu Bukhari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, berarti sahih, tidak perlu diragukan lagi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mutashabbi', orang yang menampakkan sesuatu bima lam yu'ta, padahal dia tidak punya sesuatu itu. Kala bisi thawbai zur, seperti orang yang memakai dua pakaian kedustaan, dua pakaian bohong. Artinya orang itu memakai pakaian yang bukan miliknya. Itu maksud dari thawbai zur, dua helai pakaian. Dulu karena di zaman Nabi, pakaian umumnya orang-orang Arab itu rida dan izar. Yang menutupi bagian atas disebut rida, ya, yang menutupi bagian bawah disebut izar atau kain sarung. Jadi dua helai, dua potong. Maka orang yang berusaha menampakkan sesuatu yang dia tidak miliki, itu sama seperti orang yang memakai bukan pakaiannya. Oh, kata Nabi SAW. Baik. Bapak Ibu mungkin bertanya, Ustaz, hadis ini kan asbabul wurudnya, sebab Nabi mengatakan demikian, itu adalah terhadap jawaban dari pertanyaan seorang wanita. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Ada seorang wanita, atat Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, ma hukmul mar'ah?" Apa hukum seseorang wanita yang dia menampakkan di hadapan madunya, dia punya darah, punya madu, dia menampakkan sesuatu kepada madunya itu seakan-akan dia diberikan banyak kenikmatan oleh suaminya. Itu suami yang sama, ya. Padahal suaminya tidak memberikan apapun, tapi dia berusaha menampakkan kalau dia mendapatkan itu dari suaminya. Apa hukumnya, ya Rasulullah, seperti itu? Boleh enggak? Maka Rasulullah pun mengatakan, al-mutashabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur. Orang yang menampakkan sesuatu yang tidak dia miliki itu seperti orang memakai pakaian kebohongan. Artinya bukan pakaiannya. Ya, nggak boleh pakai pakaian orang lain tanpa izin, kan gitu. Alias, kenapa Rasulullah SAW zur, mengatakan zur, seperti syahadat zur, saksi palsu, saksi persaksian yang dusta? Karena itu kebohongan. Ya, karena itu kebohongan, maka nggak boleh. Nah, orang yang sebenarnya dia tidak ahli dalam bidang itu, atau dia tidak tahu ilmunya, lalu pura-pura tahu, seakan-akan dia memahami atau menguasai. Ini kan sok tahu, nggak boleh. Itu sama seperti orang yang mutasyabbi'. Kenapa kok dikatakan mutasyabbi'? Kenyang, gitu. Seakan-akan makan sesuatu, gitu ya.
Itu untuk menunjukkan merasa memiliki sesuatu padahal nggak punya. Itu orang yang menampakkan kalau dia kenyang padahal dia lapar. Mutasyabbih bima lam yu'ta. Kala bisi thawbai zur. Ini kecaman dan ancaman dari Nabi SAW, alias dusta. Tidak boleh. Orang yang memang tidak tahu harusnya bertanya dan mengatakan saya tidak tahu. Jangan malah sok tahu. Kemudian yang keempat, bahayanya sok tahu adalah sok tahu itu tangga untuk menuju kepada sebuah perkara yang lebih dahsyat, yaitu berkata tentang Allah tanpa ilmu. Ustaz, saya kan cuma sok tahu dalam masalah dunia, sok tahu dalam perkara biasa, bukan perkara agama. Tapi ketika sudah menjadi kebiasaan, saat orang bertanya masalah agama karena sudah terbiasa sok tahu, pasti akan terdorong untuk menjawab pertanyaan itu padahal itu pertanyaan tentang agama. Maka nggak boleh. Jadi sok tahu itu tangga untuk menuju atau pintu untuk masuk ke dalam sesuatu yang lebih parah, yaitu berkata tentang Allah tanpa ilmu. Ini kan lebih besar dosanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya hanya saja yang diharamkan oleh Tuhanku itu adalah perbuatan keji. Satu, baik yang tampak maupun yang tidak. Wal ithma, dua, dan dosa. Wal baghya bighairil haqq, dan melampaui batas, melanggar hak orang lain tanpa hak, tanpa alasan yang benar. Yang keempat, wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan engkau menyekutukan atau kalian menyekutukan Allah yang mana Allah tidak pernah menurunkan keterangan tentang persekutuan tersebut. Jadi syirik itu nggak berdasar sama sekali, ya, maka nggak boleh. Dan yang kelima, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ini diharamkan oleh Allah, dan kalian mengatakan tentang Allah apa yang tidak kalian ketahui. Kata para ulama, disebutkan setelah dosa syirik, ini menunjukkan kalau dosa berkata tentang Allah tanpa ilmu itu lebih berat daripada syirik. Apa enggak bahaya? Bahaya banget. Bahaya-bahaya yang lain insya Allah akan kita lanjutkan setelah kita mendengarkan azan isya hari ini. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ayuhal ikhwah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bahaya yang kelima, ya. Yang pertama tadi melanggar perintah Allah. Yang kedua, meniru orang-orang munafik. Yang ketiga, membawa kepada menyeret kepada kedustaan. Yang keempat, mengatakan tentang Allah tanpa, atau tangga untuk mengatakan tentang Allah tanpa ilmu. Sok tahu itu bisa berbahaya, ya. Jadi tangga untuk perbuatan yang lebih dahsyat, yaitu mengatakan tentang Allah tanpa ilmu. Yang kelima, sesat dan menyesatkan orang lain. Sok tahu itu sudah dia salah di dalam memfatwakan sesuatu, dan dia gara-gara fatwanya itu orang lain pun ikut tersesat. Jadi sesat dan menyesatkan. Dalilnya sabda Nabi SAW dari Abdullah bin Amr bin As.
Beliau mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu itu secara serta-merta. Misalnya ada ilmu, terus ilmu itu dicabut begitu saja. Tidak. Yantazi'uhu minal ibad, yang Allah cabut langsung dari setiap hamba begitu dan sampai ke akar-akarnya, tidak. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu ini dengan mewafatkan para ulama. Ulama kita satu persatu meninggalkan kita, itu ilmu berkurang. Contoh misalnya yang ahli faraid, ahli mewarisi, ya, ilmu warisan itu kalau sudah meninggal sudah berkurang ilmu tentang faraid. Karena orang yang paling alim, paling ahli tentang itu sudah wafat. Maka kita kalau ingin bertanya kepada siapa lagi? Tentu kepada orang yang ilmunya di bawah beliau, kan begitu. Maka semakin lama semakin berkurang ilmu itu. Itulah proses dicabutnya ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yubqi 'aliman, sampai ketika Allah tidak menyisakan satu orang alim pun di muka bumi ini. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka kemudian manusia akan menjadikan orang-orang atau tokoh-tokoh yang jahil itu sebagai orang yang menggantikan kedudukan alim atau ulama-ulama yang sudah wafat. Fasu'ilu, mereka pun ditanya. Jadi sekarang karena sedikitnya ulama, yang banyak adalah khutbah, yaitu orang yang pintar berkhutbah, pintar orasi, pintar ngomong, pintar mengolah kata dan kalimat. Udah dia ditanya. Fasu'ilu, maka mereka ditanya. Fa'aftau bighairi ilm, maka kemudian mereka pun berfatwa tanpa ilmu. Kenapa? Sudah ditokohkan. Ulama nggak ada. Ya gimana lagi tadi yang kita sampaikan di awal. Kalau kita atau yang Syekh sampaikan ya, kita hidup di zaman atau bersama dengan orang-orang yang di bawah ilmunya daripada kita. Kita kebanyakannya adalah menjadikan diri kita sebagai ulama. Nah itu kan nggak boleh. Kenapa? Karena bahayanya yang kelima ini bisa sesat dan menyesatkan. Fa'aftau bighairi ilm, maka mereka pun berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan. Kemudian bahaya yang ke-6 adalah terancam masuk neraka. Bahaya sok tahu bisa terancam masuk neraka. Dalilnya hadis Nabi SAW dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib punyanya Al-Mundhiri. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Yadhharul Islam hatta takhtalifat tujjar fil bahr." Islam itu akan tampak di permukaan atau akan semakin berkembang sampai para pedagang itu berbagai macam, ya, mereka di lautan yang jualan ini, jualan itu, ekspor impor ini. Wa hatta takhudha al-khairu fi sabilillah, dan sampai kuda-kuda itu mengarungi lautan, artinya transportasi laut, bahkan jihad pun sudah sampai menggunakan laut. Ini yang diprediksikan oleh Nabi SAW. Dulu kan jihadnya nggak sampai ke lautan, ya. Hanya sampai kalau pas Nabi sampai ke Tabuk, ya, sampai ke Tabuk. Kemudian diteruskan, diperluas dan dilanjutkan oleh para pengganti beliau, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dan seterusnya. Tsumma yadhhar qaumun, ini prediksi Nabi. Kemudian akan muncul sebuah kaum yaqra'una al-Qur'an. Mereka penghafal Al-Qur'an. Yaqulun, mereka mengatakan, "Man aqra'u minna?" Siapa yang lebih hafal daripada kita? Siapa yang lebih qari daripada kita? Man a'lamu minna? Siapa yang lebih paham daripada kita? Siapa yang lebih alim daripada kita? Man afqahu minna? Siapa yang lebih ngerti fikih daripada kita? Jadi orang-orang yang sombong akan muncul di
di kalangan umatnya Nabi Muhammad SAW. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, kemudian beliau bertanya kepada para sahabatnya, hal fi ulaika min khair? Apakah pada orang-orang tersebut ada kebaikan? Maka para sahabat menjawab, qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Sebagai adab mereka mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nabi SAW bersabda, ulaika minkum min hadhil ummah. Mereka itu adalah dari kalian, dari umat ini. Wa ulaika hum waqudun nar. Dan mereka itulah sebagai bahan bakar neraka. Hadits hasan dinilai hasan oleh sebagian peneliti hadis, berarti hadisnya makbul, bisa diterima sebagai hujjah, sebagai dasar kita untuk takut sok tahu. Kenapa? Bisa jadi bahan bakarnya neraka. Alhamdulillah. Dan ini sesuai dengan ada syahidnya dari hadis yang lebih sahih, yaitu hadis Abu Hurairah yang sudah pernah kita sampaikan. 3 orang yang akan menjadi bahan bakar api neraka. Artinya 3 orang ini yang pertama sekali nanti dalam rangka untuk membuat api neraka itu menyala-nyala, yang pertama kali dibakar. Salah satu dari mereka yang 3 ini adalah orang alim, orang yang qari, penghafal Quran, tetapi keilmuannya supaya dia dikatakan alim, digolongkan termasuk orang-orang alim, supaya bangga dengan ilmunya. Kemudian orang yang hafal Quran supaya dikatakan disebut-sebut dia qari, menghafal Quran, supaya nanti di belakang namanya diberi gelar al-hafiz, padahal sebenarnya al-qari ya. Supaya orang-orang tahu saya loh menghafal Quran. Ya, kalau ada yang seperti itu niatnya, maka sama akan jadi bahan bakar neraka. Alhamdulillah. Ini bahaya, tidak ikhlas, niat yang keliru, salah tujuan. Ini bahaya yang keenam. Bahaya yang terakhir adalah orang-orang yang sok tahu itu nggak akan sukses. Orang-orang yang sok tahu itu tidak akan sukses. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nahl ayat 116. Silakan nanti Bapak Ibu membaca tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib." Dan janganlah kalian mengatakan apa yang disifati oleh lisan-lisan kalian kebohongan, hadza halalun wa hadza haram. Ini halal, ini haram. Padahal sebaliknya, litaftaru 'ala Allahil kadhib, supaya kalian mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhib la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan untuk Allah, maka dia sekali-kali tidak akan pernah sukses, tidak akan pernah menang, tidak akan pernah berhasil. La yuflihun. Kalau sudah dinyatakan la yuflihun oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang mampu mensukseskannya. Walaupun dia punya tim sukses sebanyak apapun, sekuat apapun, kalau Allah sudah menyatakan la yuflihun, ya, yaitu orang-orang sok tahu, yang halal dibilang haram, begitu pula sebaliknya, yang haram dia fatwakan halal demi untuk suksesnya orang yang dia elu-elukan dan seterusnya. Maka ingat An-Nahl ayat 116, la yuflihun, tidak akan pernah berhasil orang yang sok tahu. Ini bahaya beberapa? Keenam. 7 Pak. Nah, sekarang siapa yang bisa menyebutkan 3 saja dari bahaya sok tahu? 7 tangan. Nah, silakan Mas. Melanggar perintah Allah, meniru kaum munafik, merupakan tangga suatu yang lebih parah, yaitu mengatakan tentang Allah tanpa ilmu. Silakan Mas.
Coba yang lain sisanya. Siapa yang tahu? 4 lagi. Sisanya lebih fresh. Ya, silakan Mas. Kedustaan, sesat dan menyesatkan, terancam neraka, la yuflihun, tidak sukses, tidak akan pernah sukses. Orang yang sok tahu itu tidak akan pernah sukses. Silakan Mas. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.